Hadir. Berdiri semua. Bersalam kepada guru kita. Selamat pagi, Bu. Kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu bersama berdoa ya. Silakan berdoa ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa saja. Oke, Kapten. Jerry Saputra, Hadir, Bu. Juster, Hadir, Bu. Roman Susi, Hadir, Bu. Hadir Widana, Hadir, Bu. Wayan Gladys, Bu. Ya, berarti dua orang yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Oke, silakan berdiri dulu. Oke. Ya sudah rapi semua. Semua orang pernah tidak bawa pakai nasi? Oke, lupa. Tolong diingat ya. Oke. Jangan dulu. Kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, di kelas 8 kita sedang mempelajari teks drama. Saya masih ingat apa saja unsur-unsur teks pada drama. Tokoh, alur, batas, Ya, jangan terlalu cepat Anda. Tokoh, alur, ya, batas, tema, ya, amanah, ya. peran. Oke, sekalian. Oke, berarti kami untuk ladies. Teman kalian tadi sudah menyebutkan unsur-unsur pada teks drama. Nah, unsur-unsur tersebut juga dimiliki unsur-unsur pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks cerita pendek. Ya. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar itu untuk pengetahuan. Kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar itu keterampilannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, setelah mengamati teks cerpen, peserta didik mampu menentukan 6 unsur intrinsik karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati teks cerpen, peserta didik mampu menganalisis 6 unsur intrinsik karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca secara tepat. Ketiga, setelah mengamati teks cerpen, peserta didik mampu menunjukkan bukti yang mendukung unsur intrinsik karya sastra dari cerpen yang dibaca secara tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks cerpen, peserta didik mampu membuat kesimpulan unsur intrinsik karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen yang dibaca secara tepat. Oke, silakan buka materi ajarnya yang Ibu sudah kirimkan pada hari sebelumnya. Di situ di materi ajarnya ada teks cerpen yang berjudul Terima Kasih Rahmat. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membacanya. Sudah? Oke. Dalam teks
halaman. Tokoh penulis sebagai sudut pandang orang pertama. Oke, tokoh penulis sebagai orang pertama. Dan orang tua. Oke, ada orang tua Rahman. Sifat Rahman bagaimana? Yang lain? Baik. Gladys. Jadi terus Yes. jadi terus usir dengan teman-temannya. Usir dengan teman-temannya. Jadi ke orang tua. Oke, berbakti kepada orang tua. Oke, kemudian tempatnya ada yang bisa menyebutkan? Yang lain? Mas Ram? Sekolah sama jalan. Sekolah dan jalan. Tempat tersebut merupakan unsur apa? Unsur apa pada cerpen? Oke, unsur latar. Kemudian menggunakan alur apa? Alur maju. Yang lain dia mengatakan alur maju. Alur mundur. User menggunakan alur apa? Mundur. Oke, alur mundur ya. Dibuktikan dengan tokoh aku menceritakan masa lalunya sewaktu SD. Nah, terakhir ada yang bisa sebutkan pesannya. Oke, Gayatri. Apa? Belajar menerima keadaan. Ya, belajar menerima keadaan. Berjuang dengan gigi dan Oke, berjuang dengan gigi dan juga bersyukur. Nah, pesan dalam cerpen itu merupakan unsur apa? Oke, amanat ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Silakan kalian baca terlebih dahulu petunjuk yang ada dalam LKPD, kemudian kerjakan tugas-tugas yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, di sini tugasnya yang pertama, kalian diminta untuk menentukan dan menganalisis unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, kalian diminta untuk menyimpulkan serta menunjukkan bukti unsur intrinsiknya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Oke, silakan kerjakan secara Oke, sudah? Sudah ya? Oke, waktunya presentasi. Mas Ras, kelompok 1. Oke? Yang lain tolong dengarkan. nomor 1 itu unsur intrinsiknya tema. Kalau di kelompok kami yang pergerakan itu tema dan cerpen tersebut adalah indahnya sebuah persahabatan. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu ada tokoh dan kelompokan. Kalau dari kelompokan itu Tias, baik dan ramah, tidak sombong. Ini sahabat Tias itu setia ramah. Ya. Yang ketiga ada latar tempat, yaitu rumah Tias, desa, Kumeli. Ya. Terus yang keempat alur plot maju. Oke. Terus yang kelima itu amanat. Manasnya. Saling tolong menolong bersama teman. Oke,
saling tolong menolong, ya. Terus yang keenam itu sudut pandang, yaitu orang ketiga. Oke, ada tanggapan? Ada yang berbeda? Apalagi dari segi amanat ada yang berbeda amanatnya dengan kelompoknya Mas Ra. Tadi coba ada yang pikir Susi. Bersahabat tanpa memandang orang lain. Oke, bersahabat tanpa memandang Orang lain. Sekarang kelompok kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Gayatri. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Kesimpulannya persahabatan. Inti pada teks terdapat pada judul, yaitu indahnya sebuah persahabatan. Ya. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penambahan. Kesimpulan, Tias, Dwi, Papa, Ayah Dwi, Ibu Dwi, dan Nenek Dwi. Ya. Bukti pada teks, Tias dan Papa baik, ramah, dan tidak sombong. Oke. Kelompok 2 terima kasih, silakan kembali ke tempat. Tidak ada. Nah, kita sudah selesai melakukan diskusi kelompok. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau gitu ibu yang mau tanya. Sudut pandang ada 3 kan? Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Bagaimana cara menentukan sudut pandang tersebut? Gimana? Kan? Kalau sudut pandang orang pertama itu dia biasanya menggunakan kata aku. Oke, kata aku. Tapi penulis yang menceritakan kejadian. Oke, kemudian Kalau sudut pandang orang kedua biasanya menggunakan satu nama tokoh. Dia saja begitu. ya. Kalau sudut pandang orang ketiga dia menggunakan 2 nama tokoh seperti dia dan Oke. Nah, saya harap ya untuk sudut pandang orang kedua bukan nama tokoh. Itu tokoh tetap digunakan di sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang kedua biasa menggunakan kata Anda. Ya. Paham? Paham. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian tentang unsur-unsur intrinsik pada cerpen, Ibu sudah bagi kuisis di WA dulu. Silakan diklik linknya, dikerjakan kuisisnya. Silakan dikerjakan sekarang. Oke, sudah semua? Nah, kita telah melakukan diskusi kelompok, mengerjakan kuisis. Nah, ada yang bisa simpulkan apa kesimpulan kita, kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Gayatri, coba. jawabannya terdapat 6 unsur intrinsik cerpen, yaitu yang pertama adalah tema, tokoh dan penambahan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Oke, berarti ada lagi yang lain menyimpulkan apa kesimpulan kita hari ini? Oke, Mas Ra. Cerpen itu adalah cerita yang mengarah fokus kepada tokoh khusus. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mohon, Ibu harap kalian dalam mengikuti pembelajaran harus benar-benar fokus. Ilmu yang kalian peroleh selama pembelajaran itu akan kamu rasakan manfaatnya sendiri. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa bersama. Silakan ketua kelas dibikin doa. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan tema dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhir pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat